Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi malam wabarakatuh. hari ini suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, jelas, Pak. Semangat. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu. Malam hari ini saya mewakili para pengundang Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berbagi info. Kami ingin berbagi info tentang sebuah perangkat terapi berbasis teknologi gelombang terahertz, Bapak Ibu, yang hari ini telah masuk di 88 negara dan region. Perangkat teknologi yang hari ini dinanti-nanti oleh masyarakat dunia. Karena apa? Karena alat ini, Bapak Ibu, eh, mampu menjadi jawaban dari harapan banyak orang untuk bisa sehat tanpa obat. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali bahasan kita pada malam hari ini tentang iTera Care. Ya, nah, Bapak Ibu, adalah teknologi basis frekuensi gelombang terahertz. Fisikawan yang sangat terkenal Albert Einstein 80 tahun yang lalu sudah memprediksi bahwa pengobatan masa depan adalah pengobatan berbasis frekuensi, Bapak Ibu. Dan kita melihat hari ini banyak banyak sekali alat-alat berbasis frekuensi gelombang di rumah sakit, ya, tetapi kali ini iTera Care yang ingin kami bagikan infonya adalah perangkat teknologi yang bisa dipakai di tiap rumah tangga. Karena apa, Bapak Ibu? Karena aman, karena memiliki keunggulan frekuensi gelombang stasis dengan frekuensi sel tubuh manusia. Ya, jadi banyak sekali alat-alat berbasis frekuensi, tetapi hanya boleh dioperasikan oleh pihak rumah sakit, pihak yang sangat profesional. Ya, karena apa? Karena frekuensinya berbeda. Kalau sembarangan dioperasikan, kita bersyukur ada satu alat yang bisa dioperasikan oleh tiap-tiap rumah tangga, ya, yaitu basisnya gelombang terahertz. Nah, teknologi gelombang terahertz sendiri saat ini adalah satu dari 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia. Dia ternyata dipakai di banyak bidang kehidupan, seperti Bapak Ibu lihat di bidang telekomunikasi, keamanan publik, astronomi, arkeologi, militer. Alat ini, teknologi gelombang terahertz bisa dipakai, diaplikasikan. Demikian juga di bidang kesehatan, Bapak Ibu. Ya, ada seorang eh, ahli biomedis Cina bernama Profesor Yang Wenjun berhasil mengaplikasikan teknologi gelombang terahertz di bidang kesehatan. Beliau adalah founder dari The Sang Health Technology, perusahaan yang memproduksi alat iTera Care yang malam hari ini ingin kami sharingkan. Nah, Bapak dan Ibu, iTera Care ini didistribusikan oleh sebuah perusahaan multinasional, Prive International, berkantor pusat di Malaysia, berdiri Juni 2021, artinya hari ini 3 tahun lebih beberapa bulan, tetapi luar biasa telah menembus lebih dari 80 negara dan region. Ya. Nah, saya akan jelaskan kenapa alat ini bisa menembus berbagai negara dengan sangat cepat, ya, karena dia sangat dibutuhkan oleh banyak orang, dinanti-nanti oleh banyak orang. Ada 5 fitur unggulan, ya, dari iTera Care ini. Fitur pertama adalah fitur aktivasi. Jadi ternyata gelombang terahertz ini bisa mengaktifkan sel-sel di dalam tubuh manusia. Gelombang terahertz ini adalah gelombang yang frekuensinya berada di antara gelombang microwave dan infrared, ya, di sini antara microwave infrared, dan gelombangnya eh, frekuensinya antara 2 hingga 17 terahertz dan panjang gelombangnya 30 hingga 3000 mikron. Ini adalah frekuensi di mana sel tubuh kita juga berada. Ya, jadi Bapak Ibu, karena sama frekuensinya, maka secara fisika kita tahu kalau sama frekuensinya dengan sel tubuh kita, apa yang terjadi? Mereka akan beresonansi. Ya, kita masih ingat pelajaran waktu SMA, ya, kalau ada dua garpu tala sama frekuensinya, yang satu digetarkan, yang lain ikut bergetar. Yang satu, kalau beda frekuensi, yang satu digetarkan, yang lain cuek. Ya.
Kita coba ingat dengan video ini. Dengan sama frekuensi, satu digetarkan, yang lain ikut bergetar. Mereka beresonansi. Karena sama frekuensinya mereka beresonansi, dan itu juga lah yang terjadi dengan eye teraker dengan frekuensi gelombang terahertz ketika di-blow ke tubuh manusia. Ada jutaan getaran masuk dalam tubuh kita, dan karena sama frekuensinya dengan sel-sel tubuh kita, maka mereka beresonansi. Sel-sel itu tidak diam saja, sel-sel itu merespon. Apa bentuk responnya? Bentuk responnya adalah sel-sel yang sudah sehat menjadi semakin sehat dan kuat. Sel-sel yang pasif dan tertidur, pasif, lemah, tertidur, diaktifkan. Yang rusak diregenerasi, yang abnormal disingkirkan. Karena bit. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita memiliki sekitar 37 triliun sel. Ya, mereka ada di sekujur tubuh kita, dan mereka bergerombol membentuk organ-organ tubuh. Ya, jadi ketika organ-organ itu jantung, ginjal, liver, paru, pankreas, limpa dan sebagainya, kita bisa berharap terjadi revitalisasi, perbaikan, pemulihan fungsi organ. Fungsi organ yang menurun, fungsi organ yang mulai rusak bisa dipulihkan. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada seorang teman kita menderita ginjalnya melemah, ya, fungsi ginjalnya melemah, dokter merekomendasikan cuci darah, ya. Tapi ketika orang ini kita blow secara rutin, kita bisa berharap ginjal kita terjadi revitalisasi, perbaikan fungsi ginjal, sehingga kita bisa lepas cuci darah, ya. Kemudian contohnya ketika kita ada masalah di pankreas kita menderita diabetes, ya, kita suntik insulin setiap hari seumur hidup kita. Tapi ketika kita blow secara rutin, pankreas kita bisa berharap terjadi revitalisasi fungsi pankreas. Ya, pankreas akhirnya bisa kembali menghasilkan sekresi insulin, kita bisa lepas obat dan suntikan. Nah, itulah kehebatan dari alat ini. Karena frekuensi gelombangnya sama dengan sel tubuh kita. Terjadi resonansi, sel sehat makin sehat, yang lemah dan tertidur dibangunkan, yang dan yang abnormal dibuang. Ya, itulah fitur pertama. Fitur kedua adalah penetrasi. Jadi gelombang terahertz ini bisa menembus 20 hingga 30 cm di bawah kulit. Dia bisa sampai ke sumsum tulang. Hippocrates, seorang yang luar biasa, bapak ilmu kedokteran dunia, pernah mengatakan, jika ada cairan tulang, maksud beliau adalah sumsum tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Karena ketika sumsum tulang dipanaskan, ternyata produksi stem cell bisa kembali optimal. Nah, Bapak dan Ibu, dulu ketika kita masih muda, masa pertumbuhan, di sana jumlah sel yang mati. Di masa dewasa, lansia, sel-sel yang mati lebih banyak daripada yang baru. Ya, kita menua karena produksi stem cell menurun. Tapi dengan blue kita produksi stem cell kembali optimal, sehingga regenerasi sel kembali optimal, dan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri melalui regenerasi sel itu. Tuhan sudah menciptakan manusia dengan kemampuan manusia menyembuhkan dirinya sendiri melalui regenerasi sel, sehingga penyakit-penyakit, ya, penetrasi sampai ke sumsum tulang, penetrasi sampai ke seluruh pembuluh darah kita. Padahal kita tahu dua penyebab kematian di dunia adalah masalah pembuluh darah. Ini adalah ranking tertinggi, nomor 1 dan nomor 2 di dunia, stroke dan jantung koroner. Dan aitheraker ini bisa mengatasi masalah ini, ya, masalah-masalah di pembuluh darah. Kita blow di pembuluh darah kita menjadi lancar, sirkulasinya menjadi lancar. Dan apa? Dan sumbatan yang ada bisa diatasi, dilepaskan.
Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, ada banyak testimoni pembuluh jantung koroner, ya, jantung koronernya tersumbat, di blow di area tersumbat itu lama-lama sumbatan itu pun lepas. Ya, ada eh, ada banyak sekali testimoni tentang itu. Orang-orang stroke, ya, sumbatannya bisa teratasi, maka masalah-masalah itu bisa teratasi juga. Dia bisa bicara lagi, dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan leluasa lagi. Fitur ketiga, identifikasi. Jadi Bapak Ibu, alat ini punya fitur yang ketiga, dia mampu mengidentifikasi masalah dan sel abnormal. Jika bertemu dengan tiga hal ini, akan terasa panas di dalam tubuh kita. Kalau tidak ketemu tiga hal ini, anget rasanya. Ya, kita blue itu enak, anget. Tapi begitu ketemu penyumbatan, terasa panas. Mengidentifikasi dengan terasa panas. Ketemu peradangan, terasa panas. Ketemu sel abnormal, terasa panas. Jadi Bapak Ibu, kita yang tidak pernah kateterisasi pasti nggak tahu kita punya sumbatan pembuluh jantung koroner atau enggak. Alat ini bisa memberitahu kita. Caranya kita scan di area jantung, area dada sebelah kiri, ya. Kita scan area dada sebelah kiri sampai ke bawah ketiak, ya. Kita scan. Kalau panas, ada titik yang panas berada 2, 3 lokasi, bisa 8 lokasi, ya. Nah, kalau sudah tahu itu area-area panas itu di mana saja, lalu kita terapi rutin area itu. Ya, kita rutin terapi, meskipun panas kita tahan, 10 detik istirahat, 10 detik istirahat, 10 detik istirahat. Kalau kuat 20 detik, ya, kali 3 per sesi, per titik. Nanti lama-lama rasa panas akan hilang, ya, seiring hilangnya sumbatan. Demikian juga dengan peradangan, osteoartritis. Kita cari sumber peradangannya. Ketika ketemu rasa panas, cari lagi. Ada beberapa lokasi, kita tahu lokasi peradangannya, kita terapi rutin area yang panas itu. Memang panas, kita tahan 10 detik kali 3. Kalau tahan, 20 detik kali 3. Nanti lama-lama rasa panas hilang, seiring hilangnya peradangan. Demikian juga dengan sel abnormal, ya. Jadi Bapak Ibu, alat ini bisa mengidentifikasi masalah dalam tubuh kita. Nah, orang ini dia punya sumbatan di pembuluh jantung. Panas, Pak. Iya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan, Bapak. Saya belum di sini sakit nggak? Nggak kan? Nggak sakit. Nggak sakit, beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Panas, Pak. Panas, Pak. Iya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan, Bapak. Saya belum di sini sakit nggak? Beda. Beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Panas, Pak. Iya. Panas, Pak. Iya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan, Bapak. Saya belum di sini sakit nggak? Nggak kan? Nggak sakit. Nggak sakit, beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Panas, Pak. Iya. Oke, itulah fitur identifikasi. Fitur keempat, safety atau keamanan. Jadi perusahaan mengutamakan sekali keamanan untuk pemakaian produk-produknya. Karena itu perusahaan menyerahkan berbagai sertifikasi ke lembaga independen. Jadi alat ini Bapak Ibu punya banyak sertifikasi, ya. Salah satu yang terpenting adalah sertifikasi uji klinis, ya. Uji klinis. Kita bersyukur Bapak Ibu, alat ini punya 62 sertifikasi uji klinis yang dikeluarkan oleh Teknologi, ya. Jadi Bapak Ibu orang-orang medis selalu ingin menanyakan adakah uji klinis, dan kita bersyukur alat kita miliki uji klinis, ya. Dari uji klinis diketahui bahwa alat ini sangat bagus untuk kasus peradangan dengan quantum value bintang 5. Kemudian bagus untuk tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening dengan quantum value bintang 4. Jadi Bapak Ibu, ya, alat ini ternyata bagus sekali untuk peradangan. Semua peradangan muncul rasa nyeri, ya. Peradangan menjelma jadi puluhan penyakit, tergantung lokasi peradangan. Dan alat ini bagus sekali. Frozen shoulder, muncul rasa nyeri ketika tangan diangkat. Ya, saraf kejepit, muncul rasa nyeri, ada peradangan di sana. Alat ini bagus, ya. Sinusitis, rinitis,
peradangan-peradangan itu alat ini bagus. Oke, demikian juga dengan masalah tumor ganas, virus, diabetes, otak, dan kelenjar getah bening. Ya, memiliki quantum value bintang 4. Nah, Bapak Ibu, inilah sertifikasi yang lain. Dan orang awam biasanya menanyakan ini, adakah radiasinya tinggi? Ya, di microwave ya, bahkan alat pemanas ini juga diuji bunyi, coba ke alat-alat elektronik, berjalan dengan baik. Sekarang akan diuji coba di alat tapi dengan kita. Itera Care ini udah kembali ke nol. Saya akan coba lagi apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak. Bisa lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Ini saya blow langsung. Anda lihat 000. Radiasinya 000. Jelas ya rekan-rekan semua, salam sehat selalu. Ya, radiasinya 0, Pak Ibu. Jadi aman untuk tubuh kita, ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu di pasaran karena memang alat ini laris sekali, ada banyak pemalsu, ya. Tapi kita lihat radiasinya, wow, sampai 1.900, ya. Jadi hati-hati, banyak barang palsu, tentu dengan harga lebih murah, ya. Tapi casingnya gelombang terahertz, nggak ada 5 fitur yang saya jelaskan, radiasinya tinggi, nggak ada garansi dan sebagainya. Oke, hati-hati. Jadi utamakan keamanan. Apalagi barang ini dipakai, diaplikasikan untuk kesehatan tubuh kita, malah mengeluarkan radiasi yang berbahaya. Jadi hati-hati. Oke. Kemudian fitur kelima adalah user friendly atau ramah pengguna. Jadi kita bersyukur alat ini mudah dioperasikan, ada panduan penggunaannya. Perusahaan sudah membuat panduan penggunaannya. Tinggal kita lihat gambarnya. Oh, penyakit saya mana? Kita cari. Nah, ketemu gambarnya, kita blow sesuai lokasi gambar. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu ada panduan dasar yang disebut basic blow. Bapak Ibu, sebelum terapi dan setelah terapi kita diminta minum air terahertz. Air terahertz ini adalah air mineral yang di blow. Air mineral itu kalau kita lihat pakai mikroskop ternyata molekul-molekul airnya bergerombol membentuk klaster. Satu klaster berisi 15-20 molekul. Nah, ini sulit sekali untuk masuk ke dalam sel tubuh dengan lancar. Ya, tapi setelah di-blow selama 2 menit, ya, maka struktur molekul airnya berubah jadi linier sehingga masuk ke dalam sel tubuh dengan cepat. Ya, sehingga metabolisme tubuh kita akan jadi bagus, dan luar biasanya air yang setelah di-blow ini adalah air yang berenergi. Jadi minum air sebelum dan setelah selesai terapi. 300 cc sebelum dan 300 cc setelah. Ya. Setelah itu lakukan basic blow, yaitu di tulang belakang kita, mulai dari atas tengkuk sampai ke tulang ekor, kita blow area itu selama sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ya, ini area penting karena 3.500 simpul saraf berkumpul di sini, karena produksi stem cell ada di situ, dan 12 organ utama kita, titik meridiannya berkumpul di situ semua. Ya, itu penting sekali basic blow di tulang belakang kita. Setelah itu kita blow di 7 titik limpatik. Limpatik ini adalah tempat di mana banyak lipatan-lipatan dan di situ banyak sumbatan, Bapak Ibu. Yaitu di kedua telapak tangan kita, di kedua siku bagian dalam, di kedua ketiak kita, di kedua leher bagian bawah telinga, ya, lipatan leher, kemudian di lipatan paha, selangkangan, di belakang lutut, ya, telapak kaki, kedua telapak kaki. Itu 7 titik limpatik, kita blow 2 menit, 2 menit per titik. Oke. Nah, setelah basic blow, baru penyakit kita beda-beda, kita lihat gambarnya. Mana penyakit saya? Oh, ini penyakit saya. Gambarnya seperti apa blow? Oh, di daerah situ kita blow. Seperti itu, Bapak Ibu. Setelah itu selesai, kita minum air terahertz lagi. Nah, orang sehat cukup sehari sekali basic blow, tapi orang yang sakit, ya, disarankan sehari 2 kali sampai 3 kali dengan selang 4 jam minimal. Oke. Jadi Bapak Ibu,
Care ini ternyata tidak untuk semua orang, ya. Care ini tidak untuk semua orang. Wanita hamil dan wanita haid tidak boleh terapi. Oke. Kemudian penyakit akut juga tidak cocok, ya, dan sebaiknya itu serahkan ke medis barat. Usus buntu, turun berok, stroke yang pecah, ya, kemudian juga seperti tipes, ya, itu tidak cocok. Kemudian kalau ada objek yang sudah masuk dalam tubuh, jangan di-blow objek tersebut, seperti ring jantung, sendi, pen. Objek-objek tersebut jangan di-blow, tapi bagian lain boleh di-blow, ya. Orang dengan objek tersebut di dalam tubuhnya boleh di-blow, tapi jangan di objek tersebut. Patah tulang juga tidak cocok. Yang mekanik sifatnya tidak. Ini patah tek, di-blow harapannya bisa balik lagi, itu nggak bisa. Oke, luka terbuka juga jangan. Kemudian Bapak Ibu, setelah terapi itu sebagian orang bisa terjadi healing krisis. Proses detoksifikasi racun dan limbah tubuh, ini hal yang wajar, ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Itu bisa mual, muntah, mungkin pusing, lemas, ngantuk. Ya. Nah, untuk menekan itu supaya tidak healing krisis terlalu berat, di awal-awal punya alat, awal kita mulai terapi, jangan berlama-lama. Ya, kira-kira maksimal setengah jam saja. Bapak Ibu, jangan mengkonsumsi makan minum yang dingin-dingin, jangan pakai kipas angin atau AC yang menyembur langsung ke tubuh kita. Kalau sepoi-sepoi AC-nya boleh ya, tapi jangan yang nyembur ke tubuh kita. Dan jangan selama 4 jam setelah terapi. Oke, kalau ini dilanggar, wah, kontraproduktif untuk tubuh kita. Dan ini adalah, Bapak Ibu, item-item produk kita, Aithera Classic ini best seller di harga 5.250.000 karena memang termurah, dia paling laris. Aithera Premium Plus di harga 9.750, Aithera Premium di harga 15.750, kemudian Aithera Pro di harga 52.500.000. Perbedaannya, Bapak Ibu, semakin tinggi harga, semakin tinggi intensitas gelombang terahertznya. Dan pemakaian secara non-stop akan semakin panjang, masa pakai alat juga semakin panjang, tetapi semua garansi sama 1 tahun. Ya, garansi semua sama 1 tahun. Oke, kemudian produk lain ini adalah produk dari MLS Corporation, Ion Shield. Ini adalah pendan kalung yang mengeluarkan 60 juta ion negatif, memproteksi dari polutan, virus, bakteri. Di masa COVID ini disebut masker elektronik. Kemudian ada produk lain, Aithera Biolet dan Aithera Bio. Ini adalah mengeluarkan gelombang terahertz tapi dengan cara kaki kita diletakkan. Ya, nanti gelombang terahertz naik merayap dari kaki sampai ke utama. Semua sel dalam tubuh kita perlu di-charger. Every cell is baterai. Nah, untuk men-charger semua secara menyeluruh butuh alat ini. Ya, sumbatan-sumbatan kita tentu tidak akan detail bisa tahu semua sumbatan dalam tubuh kita. Serahkan alat ini untuk mendodosi, ya, untuk menjebol kedua alat ini. Nanti saya jelaskan bedanya, tetapi keduanya memiliki kesamaan mampu mengatasi dingin dan lembab. Dingin dan lembab muncul karena energi yang lemah. Bapak Ibu kalau kurang makan, terlambat makan, pasti energinya turun, ya. Energi turun dan tubuh menjadi dingin, betul ya? Nah, dingin lanjutannya adalah lembab, lalu kondensasi, ya, kemudian sumbatan. Sumbatan berikutnya nanti adalah tumor dan kanker. Jadi Bapak Ibu kalau kita ingin mencegah tubuh kita dari kanker, ya kita harus untuk mengatasinya supaya tubuh kita menghilangkan dingin dan lembab.
Karena alat ini bersifat yang atau panas. Kemudian dia juga akan memurnikan tubuh. Dia akan meningkatkan metabolisme tubuh kita, membakar lemak-lemak dalam tubuh kita. Ya, dia juga akan membantu kita untuk mengaktifkan sel-sel tubuh kita, mengaktifkan sel-sel yang tertidur dan lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian, alat ini begitu luar biasa, dua alat ini. Perbedaannya, kenapa yang satu harganya 18 juta, yang satu 63 juta? Sekali lagi karena intensitasnya berbeda. Ya. Dan yang kedua, di iTera Bio ada yang namanya ion negatif. Jadi Bapak Ibu, masyarakat modern ini sangat diserang oleh yang namanya ion positif melalui polutan-polutan, ya, melalui radiasi, HP, laptop, komputer, TV. Ion positif ini sangat merugikan tubuh kita, merugikan liver, merugikan saluran pernafasan, merugikan peredaran darah, dan bahkan penyebab kanker. Yang dibutuhkan manusia untuk menetralisir itu semua adalah ion negatif. Ion negatif ini banyak sekali di alam. Di perkotaan yang penuh dengan pencakar langit, wah, sangat sedikit ion negatif, bahkan nol. Bangunan-bangunan beton ya, nol. Banyak ada di alam, di hutan, di sungai yang mengalir, di air terjun, di pantai, ya. Tapi manusia modern jarang ke sana. Kita hadirkan ion negatif di rumah kita. Nah, Bapak Ibu, iTera Bio mengandung ion negatif. Oke, ion negatif ini bagus untuk liver. Jadi buat Bapak Ibu yang livernya bermasalah, disan iTera Bio. Oke. Kemudian juga Bapak Ibu, dua alat ini membantu kita mengatasi masalah kelistrikan dalam tubuh kita yang tidak seimbang. Ya, tadi polusi-polusi tadi itu polusi-polusi tadi membuat tubuh kita berlebihan listrik dan tidak seimbang. Itu membuat emosi menjadi tidak stabil, mudah marah, mudah gerusah-gerusuh, ya, membuat semua itu tentu merugikan kita. Mudah marah bisa merugikan hubungan antar manusia. Gerusah-gerusuh bisa mengambil keputusan salah, ya. Itu merugikan kita. Nah, dengan kita pakai alat ini, kita sedang melakukan fungsi earthing atau grounding atau nyeker. Orang kuno dulu, panjang umur, sabar-sabar ya, itu karena mereka grounding. Kaki telanjang bersentuhan tanah. Tapi hari ini, manusia modern jarang melakukan. Padahal ketika kaki manusia bersentuhan dengan tanah, maka medan listrik tubuh kita akan diseimbangkan, dinetral oleh medan listrik dari bumi. Bapak Ibu sekalian, orang sekarang anaknya keluar tanpa sandal, dimarahin, dipanggil, ayo pakai sandal dulu. Ya. Ada yang tahu pentingnya grounding, mau cari tanah, nggak ada. Adanya paving block, adanya aspal. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, alat ini sangat bagus menggantikan fungsi grounding. Oke? Nah, ini ada program yang sangat menarik Bapak Ibu dari perusahaan sampai pertengahan bulan ini ya. Sampai tanggal 15 nanti ada sebuah program, ada program promosi yang menarik yaitu pembelian iTera BioLite di harga 18 juta. Itu akan mendapatkan free 1 unit iTera Classic di harga 5.250.000. Ya, dari semua orang yang mendengarkan penjelasan ini, sebagian besar pengen sekali memiliki dua jenis alat ini. Karena dua alat ini adalah dua yang sangat melengkapi, saling melengkapi. Seperti sendok dan garpu, Bapak Ibu, saling melengkapi. Ya. Nah, ini beli ini gratis ini, ya. Ini menarik sekali. Sejak ada program ini, Bapak Ibu, penjualan Biolet ini naik 4-5 kali lipat. Saya kemarin ketemu dengan orang Sumatera Barat, dia bilang dia sudah 2 tahun di Prive, dia bilang saya belum pernah
jual Aethera Biolet. Tapi sejak promo Biolet bonus klasik, saya sebulan jual 10 Biolet. Ya, kemarin tim saya bersama istri saya di Kota Purworejo dalam 2 hari ya terjual 4 Biolet dan 1 Bio. Ya, orang tertarik, sangat. Jadi harap dimanfaatkan ya kalau tidak ingin kecewa. Nah, Bio ini juga menarik. Hari ini saya tadi juga laku satu tuh ya di Jakarta. Ini promonya juga menarik ya. Beli Aethera Bio mendapatkan 2 unit Aethera Premium Plus, 2 unit. Berarti totalnya hampir 20. Kabar lebih baik lagi yaitu saya sebagai stokis masih memiliki stok promo yang lebih menarik dari itu, promo di bulan Agustus kemarin. Beli Aethera Bio 23 juta, bonus Aethera Pro di harga 2.500.000 Bapak Ibu. Ya, beli Bio di harga 63 juta, bonus Aethera Pro di harga 52 juta. Dan itu berbeda. Silakan kalau ada yang berminat. Oke. Oxitep ini adalah perusahaan yang lain lagi yang memproduksi ya. Kalau yang ini tadi produksi Desang Health Technology, ini produksi Mullington ya. Ini perusahaan besar ya yang memproduksi ini. Perusahaan multinasional, dia perusahaan go public, karyawannya 30.000 orang. Produk terbesarnya, divisi terbesarnya lampu Osram, terbesar di Cina, nomor 3 di dunia. Dan saya punya satu divisi alat kesehatan khususnya ke Prive ya. Nah, kalau ini lain lagi, Oxitep ini produksi perusahaan dari Singapura ya, water oxygenator, alat yang menghasilkan oksigen tinggi di dalam air. Dan itu akan mampu meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh dengan sangat cepat, Bapak Ibu. Ya, itu bagus sekali untuk para penderita kanker, karena Dr. Otto Warburg menemukan penelitian yang membuat dia dapat Nobel, yaitu bahwa jenis kanker hidup di dalam tubuh yang asam dan kurang oksigen. Jadi kalau tubuh kita penuh dengan oksigen, tentu membuat kanker hidup dalam habitat yang salah. Nah, demikian juga dengan orang diabetes dan tekanan darah tinggi, Bapak Ibu. Sangat membutuhkan Oxitep. Dan tentu saja kita yang ingin sehat membutuhkan Oxitep. Bapak Ibu, ada promo menarik lagi. Sejak kemarin diadakan anniversary ulang tahun Prev yang ketiga di Johor Bahru. Sejak hari itu sampai akhir bulan, ada promo yang sangat menarik. Pembelian satu Oxitep seharga 500 mendapatkan free satu Oxitep. Jadi beli satu dapat 2 ya, dengan PV 2000 PV. Oke. Itulah promo-promo menarik Bapak Ibu, dan sekarang kita lihat testimoni. Oke, testimoni Aethera Care ternyata bagus untuk wajah Bapak Ibu. Kantong mata, garis senyum, ya flag. Nah, kerut-kerut ini wanita, kok wanita, ini laki ini. Ini dia memang sengaja uji coba, satu tangan di blow rutin, satu tangan asli. Yang asli Anda lihat berkeriput, yang di blow. Wanita ini setelah di blow garis senyumnya menipis, kantong matanya menipis, ya, kerut-kerutnya menipis, dan yang luar biasa glowing. Alat ini juga bagus untuk membantu mengatasi 用你的手，对，你之前是不是就是没有办法去抓的拳头是吧？那现在可以抓了吗？ Untuk varises ini juga penyumbatan Bapak Ibu. Alat ini bagus. Ingat tadi penyumbat. Kemudian juga untuk menurunkan berat badan, ya, untuk menurunkan berat badan. Kemudian juga bagus untuk mengecilkan perut. Nah, palsi, oke, psoriasis ini penyakit autoimun.
Vitiligo ini juga penyakit autoimun, ya. Nah, lipoma, benjolan isi lemak, atau limfoma juga alat ini bagus untuk masalah kelenjar getah bening. Frozen shoulder, ya kita lihat videonya. Kanan bisa tinggi ya, yang kiri mentok segitu ya. Oh, kalau dua-duanya ngangkat berarti cuma mentok segitu ya. Oh, oke, ya. Dan kita rupanya. Tapi harus pelan-pelan. Coba lagi Bu, angkat Bu. Angkat. Oke. Ya, luar biasa ya. 6 bulan nggak sembuh, terapi 10 menit beres. Nah, ini lain kasus lagi. Orang ini bukan stroke ya Bapak Ibu. Nanti kalau Anda lihat kayak orang stroke. Ini bukan stroke, tapi nyeri sendi di semua sendi-sendi tubuhnya. 4 tahun dia jalan sakit, duduk sakit, mau berdiri sakit. Ya, sudah berbagai terapi beri kesembuhan. Tapi kita lihat sekali terapi. Ayo, pelan-pelan. Jadi kalau duduk. Oh, sak wonten nggih. Mantap. Oke. Yang Pelan-pelan. loro penel. Nggih. Oh, apa tuh bahayanya? Hah? Kalau nggak timbang terus macam ya kan memang error kan rasa itu. Oh, alhamdulillah. Oh. Duduk tadi Pak, duduk. Duduknya di mana sini ya? Wah, lali. Duduk. Alhamdulillah. Terus berdiri. Alhamdulillah. Nah, luar biasa ya. Oke, ini osteoartritis. Ini banyak sekali penggemarnya Bapak Ibu. Lututnya nyeri, peradangan lutut. Dan dia ternyata sekarang bisa sholat lagi. Baik anak saya kata, mak tegak jalan tukok ni buat tak mau. Sekarang ni saya dah okey dah, saya buat dah. 1 minggu ni betul-betul saya buat pagi dengan petang. Saya buat alhamdulillah saya. Boleh jalan tegak. Boleh jalan tegak dan sembahyang pun boleh. Boleh berlari lagi. Ya, oke. Sekarang kita lihat testimoni dari seorang dokter holistik Bapak Ibu. Fari sindrom, the kista di ovariumnya radang menyebabkan nyeri pinggang. Bagaimana cara pengobatannya? Operasi dok. Kita coba dulu dengan konsep holistik. Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan diagnosis dan dosisnya. Saya bantu dengan terapi dengan teknologi sinar Aethera. Ini teknologi pertama di Indonesia. Penemuannya baru 6 tahun, masuk ke Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau selama ini mungkin pernah dengar teknologi far infrared, dan merek misalnya dokter laser, dan merek apapun yang di luar sana sudah 30 tahun, teknologi itu sudah tinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aethera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus, dan yang lebih canggih lagi dari teknologi tersebut, bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut, selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar, tulang belakangnya sampai dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista, alhamdulillah, Ya, 1 bulan luar biasa sembuh, ya. nggak perlu operasi. Nah, testimoni terakhir dari Thailand Bapak Ibu. Ini menarik karena kita bisa melihat detail perkembangan progres dari penderita stroke dengan Aethera Care. Ya. Yang mengalami masalah dalam bicara, berjalan, tangan, masalah, kencing juga masalah. Anaknya menerapi sehari 2 kali masing-masing 45 menit. Setelah 3 hari, mulai 7 hari, dia mulai belajar makan sendiri. Tangan deh. ยังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะพาไปเที่ยวกันเดินให้ได้นะ Papa. อาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้วเดินอ้าวเก่งจังเลย
bahkan pasien menerapi dirinya sendiri. Hari ke-10, dia sudah mulai bisa berjalan tanpa bantuan orang lain. Dia sudah mulai bisa beraktivitas. Aktivitas ringan, kemajuan yang menggembirakan. Hari ke-30, dia sudah mulai jalan pagi di rumah. Program menggembirakan. Sebulan setelah terapi, dia sudah makan keluar, naik kereta, naik eskalator, naik turun tangga, seperti orang mulai mendekati normal. Dalam 1 bulan. Mẹ vừa thành Nam anh ấy rồi đấy. Vừa mơ ở số bộ. Luar biasa dari 45 jogging. Dan dia sudah mulai bisa bicara 1 kalimat penuh, bukan kata per kata. Dan tangannya yang lemas sudah bisa diangkat. Yang mengangkat barang. Satu keluarga semua bahagia, apalagi pasiennya. Nah, Bapak Ibu sekalian, harta terutama di dunia adalah kesehatan. Dan kita bersyukur alat ini bisa dipakai satu keluarga, hanya satu alat, bergantian. Satu alat bisa untuk banyak penyakit, bukan semua, tapi banyak penyakit yang menggembirakan kita. Kita sehat tanpa obat, dan Bapak Ibu-nya cepat. Dan ini harusnya menjadi P3K rumah tangga. Baik Bapak Ibu, tapi saya sekarang kita akan mendengarkan sesi kedua tentang Yin Yang Wuxi, ya, keseimbangan 5 unsur oleh seorang terapis medis timur yang menguasai sekali pengobatan tradisi, ya, memiliki banyak pasien, ya, ribuan orang dari berbagai kalangan dan berbagai kota. Ya. Beliau ada di tengah-tengah, kita panggil Bapak Dedi Subianto. Iya. Oke, selamat Pak Yuna. Suara saya jelas nggak? Ya, dengar. Oh, dengar ya. Siap-siap. Oke, Bapak Ibu. Ketemu lagi dengan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya maaf ujungnya pakai HP. Oke, jadi Bapak Ibu tadi kita lihat ya cerita dari Pak Yuna, penyampaiannya sangat bagus sekali tentang alat cuci air seperti apa. Saya sendiri pakai udah hampir 2 tahun ya. Setelah 2 tahun ini memang sampai hari ini alat ini sangat ajaib. Tadi saya barusan juga kemoterapi di Jakarta dan banyak orang-orang yang waktu pertama kali ketemu alat ini bilangnya ini ajaib. Nah, Allah seperti saya ketemu juga. Dari ini saya juga ini luar biasa alat. Nah, tapi kok bisa seperti itu? Nah, nanti logikanya akan kita sampaikan. Dan tadi kita sudah mendengar tentang iteraker seperti apa. Jadi ini adalah kembang tera yang frekuensinya sama dengan badan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan sharing tentang apa itu sih medis timur. Mungkin nih Pak, hari ini belum teredukasi tentang apa itu medis timur. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu nanti bisa sampaikan dengan ketik atau dengan voice ya, dengan voice. Nanti setelah kita sharing tentang apa itu medis timur, medis baru. Oke, mungkin slide-nya ada Pak ya. Oke, jadi gini Bu, kalau organ kita seimbang, itu sebenarnya nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Jadi kalau hari ini kita ada penyakit atau keluhan, berarti ada organ tubuh yang kerjanya lagi benar. Ya, walaupun keluhan itu muncul mungkin gatal-gatal, atau mungkin kesemutan, atau mungkin mulai gas, atau mungkin udah mulai ke sarafnya atau ototnya udah mulai kejepit, atau mungkin udah jadi penyakit kayak kolesterol, asam urat, stroke, ya, atau cancer dan segala macam. Itu berarti ada organ tubuh kita yang kerjanya berat. Jadi kalau organ kita berat, ya pasti muncul keluhan tadi. Tapi kalau organ kita seimbang, nggak mungkin muncul keluhan sekecil apapun, penyakit atau keluhan sekecil apapun. Jadi fokus dari medis timur adalah revitalisasi fungsi organ.
Ibaratnya kalau kita punya rumah nih, gentengnya bocor, hujan atas ke sofa, sofanya kan basah. Solusinya ada dua, geser sofa atau menurut. Nah, geser sofa adalah fokus dari medis barat, menurut genteng adalah fokus dari medis timur. Ya, contoh penyakit ya kita tahu, misalkan kayak orang diabetes, solusinya ada dua juga. Secara medis barat minum obat atau insulin seumur hidup, tapi secara medis timur pankreas dibenerin. Jadi selama pankreasnya belum seimbang, diabetes nggak akan bisa sembuh. Contoh yang lain lagi, misalkan kayak orang tensi tinggi, ya darah tinggi, solusinya ada dua, minum obat darah tinggi seumur hidup atau ginjalnya direvitalisasi. Nah, kalau di medis timur, ginjalnya yang direvitalisasi. Jadi tensi nggak akan bisa normal selama ginjal kita sehat. Nah, sama juga dengan kasus kayak orang kolesterol, kan. Solusinya ada dua, seperti dengan medis barat, minum obat kolesterol atau pengencer darah seumur hidup, atau livernya dibenerin secara medis timur. Nah, jadi boleh dikatakan kolesterol nggak akan bisa normal selama livernya berat. Nah, fokus dari medis timur adalah revitalisasi fungsi organ liver, ginjal, dan juga pankreas. Nah, dengan alat ini Bapak Ibu sangat memudahkan. Jadi medis timur sekarang dibantu dengan namanya lubang terakhir. Karena kalau tidak ada alat ini Pak, tidak gampang memang ya untuk medis timur. Makanya banyak orang yang pilihannya daripada belajar akupuntur, totok dan segala macam itu kan nggak gampang. Nah, lebih baik minum obat lagi. Nah, tapi ternyata menjadikan mereka minum obat seumur hidup. Nah, ini nggak untuk solusi jangka pendek ya untuk itu bagus, tapi kalau solusi jangka panjangnya sangat tidak direkomendasikan. Dan hari ini ketemu alatnya, dan ini udah kita cobain Bu, pasien-pasien alhamdulillah ada juga yang diabetes sampai insulin, ya terapi rutin, ya 2 bulan, 3 bulan, akhirnya bisa lepas insulin, lepas obat. Sama juga dengan obat tensi, ya mereka udah pakai obat tensi lama, udah ada 3 tahun, 2 tahun. Pakai juga dengan terapi ini rutin 3 minggu, paling mentok ya 2 bulan, 3 bulan. Alhamdulillah lepas obat tensi. Ya, sama juga dengan kolesterol. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang sharing tentang apa itu medis timur. Jadi medis timur ini adalah terkenal dengan namanya yin yang fungsi, jadi keseimbangan fungsi organ. Ya, kita bisa ngelihat di layar. Ini ada namanya yin yang fungsi, keseimbangan fungsi organ. Jadi kalau organ kita seimbang, mungkin perlu penyakit atau keluhan sekecil apapun. Ya, kalau kita ada penyakit, ya itu tadi solusinya. Ya, secara medis barat, ya minum obat menghilangkan. Secara medis timur, organnya yang diseimbangkan. Jadi penyakitnya yang benar-benar disehatkan. Jadi kalau medis barat menghilangkan penyakit, medis timur menghilangkan, medis barat menghilangkan sakit, medis timur menghilangkan penyakit. Nah, ini ada 5 unsur atau 5 elemen. Jadi pusat metabolismenya itu adalah di unsur tanah. Jadi tanah ini Bapak Ibu bisa menghidupi unsur air. Jadi tanah itu diwakili organ liver dan juga empedu. Jadi liver ini Bapak Ibu punya anak, ya istilah gini ya. Liver ini atau tanah ini, sedangkan di atas ada organ jantung besar. Ya, jadi api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, nah, ini ada hubungan saling menghidupi, tapi ada juga hubungan saling merusak. Nah, kayak tanah dia mengambil unsur hara, kayak mengambil unsur dari tanah, air memadamkan api melelehkan logam, logam mematahkan kayu. Nah, ini adalah hubungan saling merusak. Ya, contoh paling gampangnya gini Bapak Ibu. Jadi semua penyakit yang kita tahu semuanya dari liver, pusat metabolisme. Jadi penyakit-penyakit degeneratif pusat metabolismenya dari liver. Ya, liver kita berat Bapak Ibu. Muncul sekali bibit-bibit hari. Kontribusi liver ternyata terdiri dari 3 pola. Pertama adalah 20% dari pola makan. Ya, 20% dari 60% dari pola pikir. Seluruh penyakit ya itu tergantung dari. Nah, jadi bahkan apapun kita semua pusat metabolisme dari liver, dan liver sendiri terdiri dari 3 pola. Jadi kita biasa orang, pola hidup orang, dan pola pikir orang. Ya, kalau orang itu mengalami kita apa? Nah, ciri-ciri liver kita berat, mungkin slide selanjutnya Pak Yuna. Yes, halo Pak Yuna. Bisa minta tolong slide selanjutnya Pak. Ya, nah ini ya. Oke, jadi 20% pola makan, 20% pola hidup, dan ya, itu kontribusi liver kita sehat. Ya,
Jadi kalau liver kita tergantung dari 3 pola itu. Nah, memang yang berat adalah pola pikir ya. 60% pola pikir dari bersyukur, happy, dan gembira. Ya, bersyukur, ikhlas, dan gembira. Itu adalah pola pikirnya. Orang yang isinya ternyata orang-orang yang pikirannya itu tadi banyak betul, ikhlas, banyak gembira. Teorinya mungkin gampang ya. Prakteknya sebenarnya nggak gampang. Ya. Kalau gampang, nah ada orang yang sakit istilahnya gitu ya. Nah, cuman tahu Bapak Ibu, ternyata sehat tergantung dari pikiran 60%. Nah, tapi bisa. Nah, jadi gini, banyak orang yang bagus, tapi praktek memang nggak gampang. Termasuk kita semua. Nah, butuh yang namanya laban. Di medis timur itu namanya akupuntur. Nah, akupuntur ini untuk melancarkan meridian hati tadi. Jadi di medis timur kita kenal yang namanya meridian atau T. Tapi memang ada fisiknya, hanya energi. Nah, dan ada fisiknya. Makanya medis timur nggak gampang. Memang itu nggak fisiknya. Nah, hanya bisa dideteksi energi. Hanya orang tertentu yang meridian. Jadi kalau chi kita lancar, ya berarti meridian juga lancar. Kalau chi kita ada chi kita itu meridian itu yang sumbat. Menemukan titik sumbatan itu memang nggak gampang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu titiknya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita diuntungkan dengan alat ya, teknologi kilogram. Ini semua orang bisa cari. Begitu ada penyumbatan atau penyumbatan meridian, penyumbatan pembuluh darah, ya sel abnormal atau peradangan, dia terasa lebih panas, lebih nyengat. Nah, kalau dapatnya gitu baru kita peludin. Nah, efektivitasnya luar biasa, bisa sampai 10 kali lipat dari pada akupuntur. Ya, ini udah kita buktiin, ya, kita udah pakai alat sebelum kita pakai ini. Dengan elektroapapun lama, nih, efektivitas luar biasa, bisa 5, 6, 7 kali lipat ya efektivitasnya. Ya, oke. Nah, kita akan share kita berat atau enggak. Ya, sebenarnya kita bisa tahu ya, ini belum edukasi tentunya berat atau enggak. Bukan enggak. Bedakan dengan liver berat. Ya, deteksi medis berat itu adalah deteksi akhir. Ya, kalau udah rusak baru ketahuan. Tapi kalau masih berat ketahuan. Ya, ciri-ciri berat salah satunya adalah kolesterolnya nggak naik. Nah, ini Bapak Ibu, kolesterol ini salah satunya nih penyakit yang kita tahu hari ini. Ya, kolesterolnya kalau udah mulai naik, LDL-nya, low density lipoprotein, itu darah tinggi kental, dia akan mengobstruksi pembuluh darah. Kalau di arteri, ya stroke, kalau di jantung, pembuluh darah ini jadinya itu juga dari asam lambung, terus apa namanya vertigo juga dari asam lambung, bahkan diabetes pun juga dari asam lambung. Ya, khusus besar, ya ada radang usus besar, ada ambeien juga dari asam lambung, paru-paru, peradangan situ, mulai bronkitis, asma juga dari asam lambung. Saluran kencing ada radang saluran kencing, itu luka kan ada asam lambung. Kalau udah mulai infeksi, gampang menggigil. Nah, kalau saluran kencing radang ya, mulai gampang masuk angin. Ya, terus pankreas, atau organ dalam badan kita. Kalau keasaman tubuh kita kerjanya berat, termasuk ginjal. Nah, ciri kita ginjal berat Bapak Ibu, nah ini banyak sekali. Ini menyumbang 60% penyakit yang kita tahu hari ini. Semuanya dari ginjal yang mulai kerjanya berat. Nah, cirinya adalah asam urat. Kalau ginjalnya ringan, tidak mungkin asam urat. Ciri yang lain adalah semua masalah atau penyakit yang berhubungan dengan otot. Ya, mulai ototnya kaku, kram, gampang kecetit, ya, terus mulai gampang pegel, ya, terus palpasi, ya, itu otot semua. Ya, kemudian semua penyakit yang berhubungan dengan tulang, apapun namanya, mulai osteoporosis, osteoartritis, radang sendi, trigger finger, frozen shoulder, organ yang bertanggung jawab adalah ginjal, gentengnya ginjal. Ya, kemudian darah tinggi juga nggak bisa normal selama ginjal. Ciri yang lain adalah masalah reproduksi ini banyak macamnya. Ya, mulai dari lemah safat, ejakulasi dini, keputihan, mens tidak teratur, mensnya ada juga yang apa namanya kesuburan. Ya, kemudian ciri yang lain masalah pembengkakan. Semua pembengkakan apapun namanya. Ya, mulai dari kista, miom, kanker, tumor, ya, mulai dari lipoma, papiloma, bahkan mulai dari jerawat. Ya, jerawat ini kalau cuma di facial aja, ginjalnya nggak diapa-apain, muncul lagi. Facial lagi, ginjal masih belum kerja yang muncul lagi. Nah, organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Kalau ginjalnya kan nggak mungkin jalan. Nah, salah satu dampak dari ginjal kita adalah
asam lambung yang tinggi bikin ginjalnya berat. Asam lambung dampak dari liver yang berat. Liver yang berat dampak 60% dari bikin. Ini banyak orang-orang anak muda begitu dia stres dirawat. Ya, orang diabetes begitu dia stres kadar gulanya naik. Stres itu menyumbang 60% livernya kerjanya berat. Enggak, livernya mulai naik dan semuanya fungsi akan menurun. Nah, terus ciri yang lain gejala adalah masalah imunitas tubuh, autoimun. Ya, autoimun bukan yang bertanggung jawab adalah ya ada suatu titik di mana misalkan tidak minum obat gatal, obat ginjal apa berat. Ya, terjadi terus berulang. Nih, kalau nggak minum obat gatal, tapi kalau minum obat ginjal apa berat. Nanti ada titik namanya titik resistensi. Kemudian ginjal udah nggak sanggup lagi terima obat dan bisa autoimun terjadi. Nah, autoimun itu harus didetek lah. Ya harus dengan terus adanya cuma di manajemen. Ya kemudian alergi enggak ya nggak alergi dan segala macam. Ya makan udang terlalu banyak atau protein terlalu banyak ke atas itu ciri. Jadi ginjal kalau ada semua mineral mau protein kalium ya serat akan buang kemana? Contoh kalsium nih kita makan serat dibuang ke persendian muncul baru namanya osteoartritis pengapuran. Di mana di tulang belakang. Ya, mungkin slide selanjutnya Pak ya. Pak Dedi, tolong dibuka mic-nya, Pak. Tadi salah. Pak Dedi, mic-nya tolong dibuka. Oh iya, oke siap. Oke. Ya. Sudah Pak ya? Ya, dari Purwanti. Ya. Pasien menderita stroke sudah 3 tahun, sudah berobat kemana-mana, belum juga sembuh. Waktu BOP Klaten datang di terapi merasa enak, terus dilanjut terapi ke tempat saya. Permasalahannya tangan kanan susah digerakkan atau diangkat, dan kaki kanan di bagian jari kanan susah digerakkan. Sudah 5 kali terapi. Alhamdulillah sudah ada perubahan, tapi belum maksimal. Kira-kira target berapa kali terapi sampai sembuh? Saya terapi pakai premium dan violet. Iya, kalau untuk stroke Bu ya, rekomendasi dari kita. Ini rekomendasi dari untuk stroke terapinya tiap hari. Ya, terapinya tiap hari. Sehari 2-3 kali, 2-3 kali. Tapi kalau terapinya seminggu 2 kali, seminggu itu bisa. Cuman efektivitasnya orang beda-beda. Yang sudah-sudah yang kita terapi. Jadi jangan lupa bisa kali. Tidak, momen ya untuk mandiri. Setiap hari. Ya, karena dia harus minum air putih. Ya. Karena dia harus minum air putih yang diperlu tiap hari. Itu bisa tanya ya. Nah, ini yang terus sendiri. Saya tinggal taruh alat, kasih alat, ya orang itu punya alat, saya training, ya kita tunggu aja nanti. Minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, dari sampai 2 bulan normal semua. Ya, yang penting di hari terus tarik air putih. Ya, nggak bisa digerakin ototnya kaku. Otot kaku atau ginjal itu butuh air. Ada harinya. Saya ya. Ini harus banyak. Rata-rata orang stroke masih kurang. Karena kalau minumnya oke dari awal, darah masih encer. Ya, rata-rata orang stroke minumnya pasti kurang. Dan itu harus benar-benar dirubah. Ya, kasih pemahaman minum. Tiap hari ya, Pak? Ya, gimana Bu? Ya, tiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari sama target air putihnya. Seperti itu Bu. Apalagi cuma stroke penyumbatan. Jadi tidak bisa ya, target berapa gitu? Nggak bisa. Nggak ada target. Ya, karena kita juga tahun itu. Iya, ada yang 8 kali terapi bisa jalan. Ada yang sampai 15, 20 kali terapi perubahannya masih sedikit. Ya, itu tadi.
pasien yang minumnya banyak nggak. Kalau pasiennya nggak minum, lama itu. Ya, makanya kita kasih kesadaran, pemahaman untuk mau minum air putih yang di flow tiap hari. Itu sekali. Ya, kita udah coba nih. Tapi kalau apalagi pasien stroke, Pak, yang minum, yang udah mulai meler, apa namanya, ngetes ya, terus bicaranya susah, udah bisa dimakan, itu darah kental. Ibu mau terapi berapa kali pun kalau darahnya masih kental, perubahan sedikit, ya itu harus minum, harus kena. Kalau minumnya udah kena, Pak, cepat sekali, cepat sekali. Oke, ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Dari Pak Edi Putra tanya Pak Dedi, ada pasien pertama pakai BioLite level 7, pas pakai kedua level 7, telah pakai terapi ya, yang kedua. Lebih panas karena darahnya lebih encer, Pak. Terapi pertama, ya darahnya masih kental, mau pakai 10 pun tidak kerasa. Ya, mulai terapi kedua, 8 aja udah panas. Terapi ketiga mungkin ya, 6 aja udah panas sekali. Terapi keempat mungkin 5 aja udah mentok gitu panas. Semakin kita terapi berapa kali, semakin darah yang encer tadi, Pak, membuka saraf. Ya, makanya ada orang yang kebas, ada orang yang neuropati karena aliran darah nggak lancar. Aliran darah nggak lancar itu bikin sarafnya nutup. Ya, jadi orang neuropati itu ada karena darahnya nggak lancar, bisa karena darahnya kental atau ada penyumbatan. Tapi rata-rata bisa karena dua-dua. Jadi kalau darah kita kental kan alirannya nggak lancar. Seakan-akan sarafnya mati. Coba kena panas, nah ini tidak terasa. Begitu terapi yang kedua, ini darah mulai encer nih, mulai tambah panas. Terapi ketiga panas lagi. Terapi kemudian nanti muncul atau ketahuan level dia yang benar. Jadi yang sakit mana ketahuan. Gitu Pak ya. Oke, dari Bu Tuti Haryani, kalau glukoma selain basic flow apa yang harus diterapi? Ya, glukoma fokus dulu Bu. Ya di basic flow tadi. Ya kalau ada glukoma bisa karena tensi atau karena diabetesnya, fokus di belakang. Kalau diabetes kakinya nih Bu, sekitar matanya Ibu ya. Tapi pakai split 1 atau 2 dulu nyaman. Tapi Ibu 3 kali terapi di awal basic flow aja di belakang. Ya, minumnya harusnya, darahnya harus encer. Ya, sesuai dengan target yang di flow. Gitu Ibu ya. Oke. Terus dari Bu Nani Suryani, selama diterapi pakai Etheracare, boleh tubuh dibawa bekam juga? Tubuh boleh, tidak apa-apa Bu. Tapi yang penting sebaiknya sebelum bekam dulu, ya? Baru bekam. Ya, sebelum bekam. Jadi terapi Etheracare dulu, baru bekam. Tapi sebenarnya kita nggak banding-bandingin. Tapi kalau dengan Etheracare, ya sebenarnya sudah waktu itu. Jadi ibaratnya kalau kita udah punya HP, ngapain beli charger gitu loh. Ya, itu umumnya. Nah, ini efektivitas luar biasa. Saya dulu pakai elektroakupuntur. Nah, salah satunya tujuan bekam, tujuan akupuntur, tujuan guava, dan tujuan refleks itu sama sebenarnya. Itu untuk melancarkan qi. Nah, qi itu bisa lancar kalau aliran darah kita lancar. Ya, qi bisa lancar kalau aliran darah kita lancar. Nah, untuk melancarkan aliran darah, sebelum muncul gelombang merah, ada bekam, ada akupuntur, ada refleksi. Ya, itu biar aliran lancar. Nah, kita hari ini punya gelombang terahat, nah itu sama juga. Ya, dan lebih canggih dan efektivitasnya lebih besar. Tapi kalau ibu mau pakai dua-duanya, sebaiknya dulu baru tepat. Gitu ya. Oke. Berikutnya dari Bu Putih, teman saya melakukan CT scan di rumah sakit, sementara ada tumbuh daging di pankreasnya. Yang saya tanyakan apakah bisa diterapi dengan Etheracare, tepatnya pakai alat yang mana? Iya, kalau mau cepat dan praktis. Cuman kalau misalkan ibu ada yang mau terapi, yang terapiin dari tulang belakang itu, cari titik pankreasnya. Jadi nanti ibu fokusnya di pankreas sama ginjal. Sebenarnya kalau basic flow itu udah kena semua. Yang penting rutin aja tiap hari. Nanti itu daging yang tumbuh hilang sendiri. Ya kayak kemarin, namanya batu ginjal, batu empedu. Dengan diterapi terakhir kok bisa hilang, mengecil sendiri hilang. Jadi bukan terapinya, bukan gelombangnya yang menghancurkan batunya, atau menghilangkan ternyata enggak. Tapi organ kita kalau udah seimbang, dia menghilangkan sendiri. Terakhir ini bukan menghilangkan kayak laser gitu ya, kayak operasi enggak.
Tapi tugasnya adalah terakhir adalah menyeimbangkan fungsi organ. Nah, organ udah seimbang, tubuh bisa mendetoks. Ya, mau batu ginjal, batu empedu, mau daging itu, mau pengapura. Jadi desain dari Tuhan ini saya lihat luar biasa. Ya, tugas kita itu menyeimbangkan fungsi organ. Ya, yang menyembuhkan bukan iteranya, tapi organ tubuh kita yang benar. Nah, organ tubuh kita bisa seimbang fungsinya, dibantu dengan gelombang ini. Gitu ya, Bu ya? Iya, Pak, ya. Ya. Rutin aja tiap hari. Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat Bu Fahri. Berikutnya Putih Haryani, saya punya urit 17 tahun, BAB susah, sering sakit, wajah pucat. Beberapa tahun lalu pernah dioperasi, katanya ususnya dibersihkan, tapi tadi mulai terasa lagi sakitnya. Kenapa ya? Terus apakah bisa terapi pakai Eteraker? Ya, sangat bisa sekali, Bu. Ya, sangat bisa sekali. Jadi BAB susah satu, ya, ginjal. Ginjal berat karena asam. Asam berat karena livernya berat. Nah, ginjal juga selain dari asam, air putihnya juga kurang. Itu nanti, Bu, ya, sama juga dengan asam tadi, asam juga bisa melakukan besar. Kalau terjadi radang usus besar atau itu dari asam. Nah, keseimbangan fungsi organ basic flu tiap hari. Ibu lakukan aja tiap hari. Jadi intinya Bu, saya garis bawahi penyakit keluhan ini artinya dengan itu adalah basic flow. Lakukan aja rutin. Modalnya cuma satu, target air putihnya harus kena. Kan di fase pertama adalah fase detoksifikasi. Gitu ya. Oke, Bu Sri Dalmini, teman cuci darah setiap hari, padahal kreatinin cuma 2,7, tapi autoimun, jantung bengkak. Apa bisa diterapi? Berapa intensitasnya, di titik mana yang diperbanyak blow? Ya, Untuk autoimun. Kreatin, autoimun, dan jantung bengkak, organ yang bertanggung semua tiga penyakit adalah ginjal. Jadi penyakit jantung di luar penyumbatan adalah karena ginjal yang berat. Ya, jantung bengkak, klep jantung seperti yang saya tadi bilang, terus aritmia, ya, jantung organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Output juga ya, kreatif juga bisa. Nah, cuman ini udah cuci darah ya, udah pasang habisan ya. Nah, tapi nanti kita membantu. Cuman kalau untuk lepas cuci darah, itu kan ada dimodifikasi. Kalau dipasang, ini lebih mudah. Tapi kalau udah dipasang, cuman bisa membantu aja. Nah, karena kalau udah dipasang, artinya ini, badan udah dimodifikasi, Bu. Udah bukan originalnya lagi. Nah, tapi kalau masih original, lebih cepat. Ya, tapi ini membantu. Yang tadinya lemah, jadi nggak lemah. Yang tadinya misalkan habis di darah, atau sebelum di darah lemas, jadi nggak lemah. Terus lebih segar. Nah, tapi ada juga kemarin yang dia bisa lepas tuh di darah, memang dokternya mau buang itu, apa namanya, kembali normal habisannya. Cuman selama saya yang ngomong habisan, nah, saya nggak tahu masalahnya di mana. Ya, tapi kalau bagi dokter yang mungkin kenal segala macam, siapa tahu mau, karena basic glucose jadi mulai membaik ginjalnya, mau lepas habisannya, nah, gitu Pak ya. Iya, oke. Kalau pengapuran yang diterapi di mana, Bu Tati Hartati? Ya, semua masalah tulang, ya, pertama organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Nah, tergantung pengapurannya di mana, Bu. Pengapurnya di lutut kanan, ya perlu di lutut kanan. Pengapurannya di lutut kiri, ya perlu di lutut kiri. Pengapur di lutut, ya perlu di tumis. Pengapurannya di siku, di berikut. Nah, perlu di situ cari titik yang dikeluhkan. Nah, nggak kambuh lagi, dikeluh fokus. Gitu ya, Bu. Iya. Didekatkan, Pak. Makin dekat, makin jelas. Oh, ini jelas Pak ya? Iya. Oke. Kemudian konsepnya membentuk sistem metabolisme tubuh secara mandiri dengan Eteraker. Betul. Oke, kemudian Pak Sairun, kemarin saya terapi dengan orang nyeri di jari-jari tangan dan pegel badan-badannya. Waktu setelah terapi pertama badan terasa nyaman dan enak, tapi setelah terapi kedua malah badan pegel-pegel lagi. Kok bisa begitu, guys? Saya tanya minumnya enggak, dia bilang minumnya banyak. Enggak, itu minumnya. Jadi gini, jadi ada namanya healing crisis, Pak. Healing crisis nggak bisa dihindari. Cuman bisa di manajemen.
Ya, misalkan dia minumnya dikit, ya terapinya bentar. Misalkan dia minumnya banyak, terapinya agak lama. Nah, bisa healing krisis tadi bisa terjadi juga memperparah healing krisis karena SOP-nya mungkin tidak diikutin setelah terapi. Jadi setelah terapi itu 4 jam kita tuh masih ada proses terapi. Jadi itu yang 40 menit, artinya 4 jam. Ya, setelah terapi. 4 jam nggak boleh kena angin, jam dingin, ya makan mentah apalagi mandi. Nah, kalau itu dilanggar, Pak, pasti pegel-pegel. Nah, tapi kalau pegel pun nggak apa-apa, itu adalah reaksi penyembuhan. Nah, cuman kalau untuk bisa memanajemen healing krisis, semua SOP itu bisa dua itu, bisa keluar karena kurang minum, atau 4 jam setelah terapi mungkin kena angin dan segala macam. Ya, tapi tidak apa-apa, terapi terus tiap hari. Boleh, oke. Pak Joko Srirajo, jantung atau kardiomegali, daerah yang perlu diblow mana? Ya, Pasien oke. yang sakit gigi yang perlu diblow mana? Iya, pembengkakan jantung, jangan di perut jantungnya, Pak. Di awal, basic dulu aja di belakang, fokus di ginjalnya. Nanti kalau ginjalnya dengan jantung turun loh. Aneh memang. Jadi ginjal itu kan elemen air, jantung elemen air. Jadi kalau ginjalnya airnya, nah air ini bisa memadamkan api, istilahnya gitu ya. Ya, di luar karena koroner, penyakit organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Iya ya. Terus sakit gigi tuh di area ini kalau gusi, kalau enggak ya. Tapi kalau sakit gigi, ya ada bakteri, ya bisa depan, Pak. Ya, bangun bakteri. Kalau untuk radang, cepat, Pak. Saya kemarin ada radang gigi, saya belum. Langsung, ya, terus. Nah, terus kemudian biar kenceng juga, target air putihnya kena. Ya, karena gigi ini salah satunya bakteri, ya, terus kemudian eh, ada orang yang minumnya kurang, ya, gampang goyang. Karena kalsium, kalium nggak bisa, kalsium protein nggak bisa terserap. Ya, gigi gampang goyang. Dan salah kalsiumnya, tapi organ ginjalnya berat. Nah, salah satunya nanti selain itu perlu di ginjalnya tiap hari. Ya, biar peradangan juga hilang, kalsium bisa nyerap, gigi semakin kuat. Oke. Gitu ya, Pak ya. Dari Bu Hani, urutan mana yang lebih baik? Atau biru? Ya, Bu. Bisa bio juga. Kalau saya bio dulu, baru blow. Tapi ada teman yang blow dulu, baru bio. Sama-sama. Memang lagi saya cari terus terang lagi. Efektif saya kombinasi dua itu. Saya cari ini bio dulu baru blow. Tapi kalau di rumah saya bio dulu baru blow. Nah, tapi nanti ke depan pasti pasang yang lebih baik. Tapi dua-duanya oke. Ya, kalau saya mending bio dulu baru blow. Nah, bio ini kan sebenarnya udah lancar darahnya nih. Bio, nah nanti scanningnya lebih mudah tuh. Ya, jadi kalau udah ada darahnya, titiknya lebih kena dengan di blow. Ya, titik-titik penyakit yang apa bermasalah lebih kena. Tapi kalau darahnya kental, ya orang datang pasti nih darah masih kental nih. Saat ada titiknya nggak ketemu. Nah, kali minum lagi terapi kedua, tapi dengan bio dulu minum sebelum bio, setelah bio minum terus darah mulai encer nih. Nah, biasanya saya blow, saya cari scanning pasti ketemu titik. Tapi dua untuk tujuan bisa mencari titiknya. Terima kasih Pak Didi. Iya, sama-sama Bu. Berikutnya dari Bu Tati Hartati, SOP terapi yang benar seperti apa biar hasil maksimal? Iya, tapi ini udah naik ke sini ya. NDO belum ya? Nah, kalau di NDO tadi SOP-nya itu basic blow urut-urutannya tadi yang kemarin itu tulang belakang, terus kemudian di bawah telinga kanan 2 menit kemudian apa di belakang lutut, telapak kaki ya tadi limpatik semua Bu ya. Nah, SOP sebelum terapi minum air putih yang di blow 100 mili. Blow selama 2 menit. Ya, tapi kan minum itu habis. Jangan cuma minum 2-3 teguk langsung Anda terapi 40 menit. Saya pasti bisa pegel semua mereka. Minumnya harus kena. Nah, karena ini salah satu SOP ini. Ya, saya nggak makan, saya sendiri nggak akan terapi orang kalau minumnya kurang. Apalagi terapi basic blow. Minimal 300 mili. Syukur-syukur 2 kilo. Nah, kemudian setelah terapi,
pastikan minum juga air putih yang di 2 gelas. Nah, 4 jam setelah terapi ingat ya,